Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Ahibati fillah, rahman wa rahmakumullah jami'an. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan kita setelah sekian lama kita berpisah, ya, di sela-sela musim pandemi. Kemudian Allah perjumpakan kita, tentunya tidak lepas dari karunia anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah minna min Allah, anugerah dari Allah, kita berjumpa kembali. Ada di antara saudara kita yang tidak selamat di musim pandemi, yang Allah pilih mereka mendahului kita. Dan adapun kita, Allah pilih untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki amalan kita ketika kita diingatkan dengan wabah, musibah, cobaan. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya bukan karena musibah, cobaan, niscaya kita akan menjadi manusia yang ujub, yang kiber, sombong dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kesehatannya, dengan kenikmatan yang dirasakannya, lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian para ulama salaf berwasiat, laulal masaib la bu'ithna yawmal qiyamah khusrana. Seandainya bukan karena musibah, cobaan, niscaya kita akan dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan kita menjadi manusia yang rugi. Kenapa? Karena dengan musibah justru dihapus dosa kita. Makanya Nabi SAW bersabda, la yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi mali wa waladih wa nafsih hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Senantiasa Allah pasti akan memberikan cobaan kepada hamba Allah yang mukmin, mukminah. Cobaan pada hartanya, pada anaknya, pada dirinya, pada jiwanya termasuk. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia nggak punya dosa. Syukur antum dikasih cobaan, ya. Kenapa? Demikian, habis pandemi berlalu akan ada cobaan yang lainnya untuk kita, yang mana cobaan itu terus sampai wafatnya kita, sampai kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita nggak punya dosa. Itu kelebihan seorang mukmin. Rahimakumullah jami'an. Dalam rangkaian safari dakwah kami dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, berujung terakhir di Bondowoso, ya, bersama teman-teman Muslim Biker Indonesia, ya, termasuk cabang Bondowoso dan Jember, ya, yang mana MBI hanya merupakan wadah sarana untuk berdakwah, bukan partai, bukan golongan, bukan hizbi, bukan bendera tertentu, tapi hanya wasilah berdakwah dari kota ke kota, kampung ke kampung, ya. Sebagaimana Nabi telah bersabda, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, kendaraan hanya fasilitas, ya. Keliling ke muka bumi tebar kebaikan sebelum Dajjal keliling ke muka bumi tebar kerusakan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa materi pertemuan kita kali ini tak lepas dari materi terkait dengan Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi, yang mana Tibbun Nabawi yang dibawa Nabi SAW, pengobatan ala Nabi SAW, dirangkumkan, dikonsepkan oleh para ulama ahlul Islam, diambil dari Al-Quran, juga diambil dari As-Sunnah, ya. Diambil dari Al-Quran, juga diambil dari As-Sunnah. Termasuk Tibbun Nabawi, subhanallah, mengajarkan kepada kita bagaimana menangani kasus-kasus medis dan non-medis. Bahkan Ibnu Qayyim berwasiat dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, at-tibbun nabawi laisa kasairit tibb, fa huwa qat'iyyun mutayaqqanun wa li'annahu yasdur min akhbar al-ilahi. Kata beliau, Tibbun Nabawi tidaklah sama dengan kedokteran kayak apapun. Mau kedokteran modern, mau kedokteran klasik, mau alternatif, mau tradisional,
ya, mau herbalis, mau akupunkturis, mau apapun tidak akan sama. Kenapa? Karena tibun nabawi, pengobatan tibun nabawi, jika itu sabit dari Nabi, maka itu adalah pengobatan yang pasti dan meyakinkan. Kenapa? Karena sumbernya dari akhbar al-ilahi, dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan bukanlah dari hawa nafsu, tapi apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Nah, rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ketika kita lihat ada bimbingan Nabi SAW yang sabit tentang apa? Tentang bagaimana mengatasi kasus non medis. Ya, Nabi mengajarkan dalam sekian banyak hal. Non medis bisa berupa sihir. Non medis bisa berupa ain, pandangan mata yang berbahaya. Ya, non medis bisa berupa kesurupan, ketempelan. Nah, dan ini rahmatullah kadang dilalaikan oleh para dokter, dilalaikan oleh kaum muslimin, keluarga orang yang sakit, ya. Dan subhanallah, kenapa dilalaikan? Karena banyak masih di antara kita yang belum menuntut ilmu tentang apa? Tentang tibun nabawi yang terkait dengan non medis. Rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kasus non medis sebenarnya ada yang sabit dari Nabi SAW. Disebutkan Nabi SAW, dan juga kadang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sihir, tentang jin, tentang sihir. Kalimat tentang jin disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 120 kali. 120 kali disebutkan di dalam Al-Quran lafaz tentang jin. Adapun sihir, lafaz tentang sihir disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 60 kali. Mau kata kerjanya, mau kata bendanya, masdarnya, fi'ilnya, disebutkan berulang-ulang. Menunjukkan apa? Akan bahayanya mereka. Ya, Al-Quran tidak akan membiarkan sesuatu yang mencelakakan umatnya untuk dilewati begitu saja. Tetapi apa? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Allah dijelaskan di dalam hadis, ya, dari makarnya mereka, dari obat yang sudah terkena dampak mereka dan penawarnya. Naam. Wah, ini rahmatullah. Kalau mereka ada yang tidak percaya tentang adanya jin, mereka tidak percaya tentang adanya sihir, bagaimana? Mau dikemanakan ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang jin, ketika menjelaskan tentang sihir? Naam. Wah, ini rahmatullah jami'an. Kita harus imani bahwasanya makhluk gaib dari saudara kita dari kalangan jin itu ada, ya, dan yang makarnya berupa setannya itu juga ada, ya, dan mereka ternyata kaum setan ternyata bisa memberikan dampak kepada tubuh kita penyakit fisik yang nampaknya zahirnya fisik, ternyata gangguan mereka. Berapa banyak orang yang terkena masalah pembengkakan kelenjar gondok, ternyata sebabnya jin. Bermula dari apa? Makanya nggak heran kalau orang Jawa bilang orang ini suka gondok. Ternyata apa? Suka marah. Ketika marah, nyimpen dendam. Kenapa gondoknya jadi besar? Saat marah, dendam, ya, ketakutan berlebihan, ternyata itu adalah pintu celah setan masuk ke dalam diri dia. Telah dibuka. Sebagaimana disebutkan Ibnu Jauzi rahimallahu taala, dia mengatakan hati kita, jantung kita itu seperti apa? Seperti al-hisn, seperti al-qasr, seperti istana. Dan istana itu ada apa? Ada benteng-bentengnya yang membatasi. Dan di sudut-sudut benteng ada menaranya. Dan di menara itu ada kacanya. Kalau zaman sekarang CCTV, ada kacanya. Kemudian ada pintunya. Apa yang dilakukan oleh iblis dan pasukannya? Kaca yang di pojok-pojok benteng akan disiram sama asap. Dan itu syubhatnya setan dan iblis. Dikasih syubhat sampai hati ini teracuni oleh syubhat dan syahwat. Nah, dan benteng itu ada pintu, dan setan iblis mencari celah-celah pintu yang masih ada lubang kecil. Dilihat oleh mereka, ya, kapan penjaga yang di balik pintu ini akan lalai, akan ngantuk.
Kemudian mereka akan masuk lewat lubang, kemudian diseranglah istana tersebut oleh mereka. Demikian, kalau hati kita sedang lalai dari Allah, sering ngelamun, lalai dari zikrullah, ya, kemudian lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti apa contohnya? Ketika dia berbuat maksiat, saat itulah pintu bagi setan untuk masuk kepada dia. Ketika dia lalai dari zikrullah, akan masuk pada diri dia. Anda lihat, mungkin Anda ada yang merasakan punya anak yang sulit diatur. Disuruh sholat marah, dinasehatin marah. Koreksi anak Anda. Bisa jadi anak Anda dari habis isya sampai subuh di kamarnya begadang lihat HP. Ya, subhanallah, tahu-tahu matanya hitam seperti mata panda. Tahu-tahu subhanallah, ya, suka marah, labil, ketahuilah dia jauh dari zikrullah. Saatnya dia diruqyah. HP ternyata perantara masuknya jin bagi anak Anda. Dan sering kami dapati subhanallah kasus seperti ini, ya, anak-anak yang labil, anak-anak yang autis, hiperaktif, ternyata ada peran jin di balik itu semua. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wah, ini ketika seseorang jadi pendendam, ya, seorang pendendam, saat itu dia akan dimasuki jin pula. Gak heran banyak kaum wanita yang dendam sama suaminya, kaum wanita yang tidak mensyukuri suaminya. Subhanallah, ajib. Wanita ini menjadi wanita yang bipolar. Bipolar hanya istilah, ternyata penyebabnya adalah jin yang sudah masuk dalam tubuh dia. Syuf, nasallahu afiyah. Ketika dinasihatin, banyak zikir pagi petang, jangan lubang-lubang, banyak baca Al-Quran, sering hadiri kajian. Sampai dinasihatin, ya, kurangi makanan yang sifatnya panas, banyakin makanan yang sifatnya dingin. Subhanallah, ternyata ajaibul gharaib, bipolarnya sudah mulai hilang. Sebab medis dan non medis diambil. Sebab non medis ruqyah, zikir pagi petang, sering hadiri kajian, sering baca Al-Quran. Sebab medisnya, kurangi makanan sifatnya panas dan pedas, dan banyaki makanan sifatnya dingin. Itu ajaib. Ya, jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Api itu membakar, tidak seperti cahaya. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Subhanallah, gak heran kalau ada orang yang kesurupan, ada orang kena jin, sering kita gunakan daun bidara. Ya, daun bidara nggak disebutkan Nabi SAW, termasuk bagian dari sunnah. Satu hadis pun nggak ada yang menyebutkan tentang bidara, kecuali 2 hadis yang disebutkan Nabi SAW, hadis yang sahih. Pertama, ketika seseorang masuk Islam, ada sahabat yang masuk Islam, setelah bersyahadat, Nabi menganjurkan dia untuk mandi dan airnya dicampur daun bidara. Kedua, ketika memandikan jenazah, ya, ketika memandikan jenazah, sebelum menggunakan kafur, untuk dicampur air itu dengan daun bidara. Subhanallah, ajaib. Nah, dan ini yang dipakai. Adapun meruqyah dengan daun bidara, gak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Tetapi para ulama tetap menggunakannya karena apa? Al-ibrah bil haqa'iq, kenyataannya bermanfaat. Ya, kenapa? Karena jin sifatnya panas dan daun bidara itu dingin. Ajib. Wa subhanallah, rahmatullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Syekh bin Baz merekomendasi bagi mereka yang diruqyah, mau diminum airnya, mau dimandikan dengan daun bidara, pakai 7 lembar, ditumbuk, dimasukkan, kemudian diruqyah, ya, kemudian diminum. Adapun Syekh Albani menganggap, ya, bahwasanya hal ini adalah hal yang tidak dicontohkan Nabi dan tidak patut untuk dilakukan. Tetapi kebanyakan para ulama membolehkan dengan keumuman hadis Auf bin Malik. Ketika Auf bin Malik waktu itu mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah, fama ra'ait. Ya Rasulullah, dulu kami pernah meruqyah ketika kami sebelum masuk Islam. Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah? Mereka bertanya. Kemudian Rasulullah menjawab. Sebelum Rasulullah menjawab, meminta datanya sebelum berfatwa. Hatu ruqakum. Coba berikan kepada saya bagaimana cara ruqyah Anda. Kemudian kata Auf bin Malik, ruqyahnya demikian dan demikian. Kemudian kata Rasulullah, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Silahkan. Ya, daun bidara enggak mengandung unsur kesyirikan. Silahkan. Nah, subhanallah, ini rahmatullah jami'an. Ternyata mujarrab.
Wah, juga demikian Nabi SAW juga pernah kena sihir. Disihir oleh Labid bin Asam, laki-laki Yahudi yang mengirimkan anak kecil Yahudi ini untuk menyisir rambutnya Rasulullah SAW. Dan dia mengambil berapa helai rambutnya Rasulullah dan gigi dari sisir Nabi SAW. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari, kata Aisyah, "Kana Nabi yatakhayyal." Dulu Nabi pernah berkhayal seolah-olah Nabi pernah mendatangi istri-istrinya dari 9 istrinya. Kemudian Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah mendatangi istrinya. Disebutkan dalam riwayat 6 bulan Nabi nggak pernah mendatangi semua istrinya. Nabi hanya berkhayal. Dan ini subhanallah terjadi kepada Nabi SAW, sihir laki-laki Yahudi ini. Nah, dan Nabi SAW kemudian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menunjukkan apa? Nih, kalau antum kena sihir, juga antum berdoa. Berdoa untuk disembuhkan, plus berdoa kalau bisa minta kepada Allah dimimpikan di mana letak bukhul sihir itu disembunyikan. Tidak mengapa, sah-sah saja. Doa sama Allah. Sebagian ikhwah masya Allah yang kena sihir, doa di mana bukhul ditampakkan ketemu, diimpikan oleh Allah bukhulnya di mana, dicari beneran dapat bukhulnya. Wa Rasulullah akhirnya didatangi oleh 2 orang laki-laki, satunya di kaki, satunya di kepala. Ya. Yang di kepala bilang kepada yang di kaki, hadza rajul matbub. Ya, laki-laki ini yaitu Rasulullah sedang kena sihir. Kemudian laki-laki yang di kaki yaitu malaikat, man tabba hadzal rajul. Siapa yang menyihir laki-laki ini? Kemudian yang di kepala menjawab, Labid bin Asam, laki-laki Yahudi. Dan diletakkan tali sihir, bukhul sihir itu di apa? Bi'r Darwan. Ya. Di sumur apa? Darwan. Ya, yang mana di sumur ini adalah sumurnya orang-orang Yahudi. Kemudian setelah ditampakkan hal itu, Nabi SAW memerintah beberapa sahabat untuk mengambil tali ikatan sihir tersebut di dasar sumur Darwan. Ya, kemudian didapati tali ikatan sihir tersebut dari rambut dan gigi sisir Nabi SAW menunjukkan apa? Untuk melakukan sihir mereka ada perantara yang digunakan, bisa berupa foto, ya, bisa berupa bekas dari organ tubuhnya, rambut dan sisirnya, bisa berupa pakaian yang bekas dia pakai. Makanya dukun kalau nyihir nggak nyuruh orang yang minta sihir untuk nyari pakaian yang sudah dicuci, nggak, tapi pakaian yang masih bau dia. Coba, dari mana ini semua diketahui? Dari para dukun yang sudah taubat. Nah, ada cara-caranya. Nah, kemudian subhanallah turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian dibacakan surat ini. Ya. Kemudian dimusnahkan. Dan sejak itu Nabi SAW sembuh dari efek sihirnya. Di sini ada bimbingan. Pertama ada pelajaran akidah. Apa? Nabi yang merupakan sebaik-baik manusia sepanjang zaman, Nabi yang dijaga malaikat Jibril, Nabi yang sudah dijamin masuk surga, tetap kena sihir. Menunjukkan apa? Sihir itu mutlak atas izin Allah. Kena, tidak kena atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seorang preman nggak pernah sholat, ya, kemudian makan uang riba, makan uang haram dengan mendolimi orang dan lain sebagainya, ketika ada dukun sihir dia, sihirnya nggak sampai. Bukan berarti preman ini sakti. Enggak, tapi apa? Allah belum mengizinkan sihir sampai kepada preman tersebut. Ini rahmatullah jami'an. Ya, ada pelajaran. Di sini pelajaran penting. Bahwasanya ada atas izin Allah Subhanahu wa taala yang berperan sampai sihir tersebut. Tetapi ada yang akan membuat lemah tubuh kita yang rentan kita terkena sihir. Kapan? Ketika kita terjatuh dalam kesyirikan, ketika kita terjatuh dalam amalan-amalan yang tidak diridhai Allah, yang tidak dicontohkan Nabi SAW, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita terjerumus dalam subhat dan syahwat, saat itu pintu kita, hati kita akan terbuka, pintunya lebar untuk masuknya mereka kaum jin. Rahimahumullah jami'an.
Wasihir dinamakan sihir diambil dari kata sin ha ra. Sin ha ra. Sin ha ra juga bisa dinamakan, coba lihat kenapa kita kalau sahurnya sebelum adzan subuh sama. Karena sihir rata-rata terjadi sebelum adzan subuh. Sihir sering terjadi di waktu-waktu sepertiga malam, dihembuskan sihir mereka. Nah, dihembuskan sihir mereka. Nah, wallah lil ujab, termasuk ajaib. Kenapa? Dengan uji coba dari teman-teman yang mendalami proses ruqyah, orang yang kena sihir ataupun orang kesurupan ataupun orang kena ain, ajibnya ketika di ruqyah di sepertiga malam dan mandi air ruqyah sepertiga malam. Betul-betul efek yang sangat dahsyat. Di waktu mereka menghembuskan sihirnya, dilakukan ruqyah di waktu-waktu hembusan tersebut terjadi. Nah, dan ini cara yang sangat efektif. Nah, dan sudah kami coba, ternyata betul-betul manjur. Nah, di saat-saat Allah turun ke langit dunia, di saat-saat sihir dihembuskan di malam itu, dan waktu itu waktu yang terbaik untuk dilakukan ruqyah. Nah, walaupun gak dijelaskan Nabi SAW secara detail, tapi apa? Mereka al-mujarrib yang sudah mencoba ternyata betul-betul merasakan hakikat efeknya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa sihir jika bisa ditemukan bukhulnya yang merupakan penyakit non medis ini, maka tuntaslah sihir tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bukhul itu macam-macam. Ada bukhul yang dimasukkan melalui sihir, melalui apa? Sihir al-ma'kul, melalui makanan. Ada orang hasad, pengen nyihir, ditaburkan di atas makanan. Dan saudaranya yang makan nggak tahu kalau itu ada sesuatu sihir yang masuk dalam perutnya. Ada sihir al-mashrub yang diminum. Di daerah Irian Jaya, dakwah tansir, dakwah pemurtadan, ya caranya unik. Sudah nggak pakai fisik lagi, sudah nggak pakai uang lagi, tapi cara yang unik, mereka membagi-bagikan air mineral kepada kaum muslimin. Orang yang minum air mineral yang sudah mereka sebar, setiap sholat ditampakkan salib di depan mata mereka. Ajib. Setelah diruqyah, muntahnya betul-betul salib besi keluar dari mulut mereka. Wah, ini dakwah tansir yang sangat bahaya. Nah, yang kita kadang nggak tahu makar-makar mereka. Makar mereka ternyata subhanallah sangat banyak. Di antaranya dengan air-air al-mashrub, air yang diminum. Ada juga al-madfun yang ditanam. Bisa kadang dilempar di lautan. Yang kami dapati dari cerita masyayikh, ada yang ditanam di depan rumahnya, atau yang lebih ngeri lagi, ditanam bersama jenazah. Pernah kami dapati seorang syekh yang cerita kisah seorang wanita yang sedang haji. Sebelum haji dia umrah, tawaf di Ka'bah. Selesai tawaf, wanita ini tanya kepada orang yang di depannya, "Di mana Ka'bah?" "Loh, kamu dari tadi tawaf ngapain?" "Saya tawaf keliling karena melihat kamu ngelilingin putaran seperti ini, jadi saya ikut keliling." La ilaha illallah. Habis itu dia pulang. Setelah pulang mampir ke toko wanita ini. Tanya ke penjaga toko, "Kok tadi saya tawaf gak lihat Ka'bah? Coba kamu sekarang lihat di televisi. Apakah kamu lihat Ka'bah?" Kata wanita ini, "Aku juga gak bisa lihat Ka'bah walaupun di televisi." "Istaghfirillah, mintalah ampun, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang sudah kamu lakukan?" Kemudian wanita ini cerita, profesi dia adalah memandikan jenazah. Setiap kali memandikan jenazah, ada para dukun-dukun yang menitipkan tali ikatan sihir di mulutnya jenazah sebelum mulutnya diikat, sebelum dikafani. Dan itu tugas dia rutin, pendapatan dia. Selain memandikan jenazah, juga dapat duit dari para dukun. Sampai akhirnya sebelum dia berangkat haji, dia cerita, "Saya mendapati anak usia 3 tahun, saya masukkan bukhul dari tukang dukun, saya masukkan ke mulut anak 3 tahun ini, dimuntahkan sama jenazah anak 3 tahun ini. Saya masukkan kedua kali, dimuntahin lagi. Saya masukkan ketiga kali, dimuntahin lagi. Akhirnya saya masukkan, saya jahit mulutnya anak 3 tahun ini." Setelah itu dia nggak bisa lihat Ka'bah. Subhanallah, ajib. Ini diantaranya apa? Bukhul yang ditanam bersama mayit.
Sampai apa? Orang bakal susah nyarinya di mana. Ya, dimasukkan mulut mayat, masih dikebumikan, dimasukkan dalam tanah, dan itu kuburan orang. Mana mikir orang mau menggali bukhul ini. Ya. Nah, ini rahmatullah makar-makar mereka. Begitu keji. Nah, kemudian rahmatullah ada juga sihir yang marshush. Yang sihir ini dilemparin pasir di depan rumahnya. Biar suaminya nggak bisa masuk rumahnya. Karena rumah itu adalah rumah warisan, rebutan warisan. Setiap masuk rumahnya kakinya panas, tubuhnya panas, meriang. Pernah kami dapati seperti ini. Pelakunya langsung orang yang disihir langsung cerita, tubuh gak nyaman. Setelah menjauh dari rumah baru rasanya dingin. Ya, ini sihir marshush, ditabur. Ya, dan juga ada sihir mu'allaq, seperti jimat-jimat. Mereka meletakkan jimat-jimat diletakkan di pintu, dipaku dengan paku dari emas, kadang dikalungkan di kalung di lehernya si anak. Ini semua adalah kesyirikan, bentuk kesyirikan. Wa ini rahimakumullah jami'an. Dan subhanallah, orang yang kena sihir, apa hukumnya? Apakah mereka mati syahid? Ya. Tidak satupun menyebutkan dalil orang yang mati kena sihir mati syahid, kecuali masuk keumuman ayat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan pahala yang begitu banyak bagi mereka-mereka yang sabar, yang pahala ini gak terhingga, gak bisa dihitung. Jika dia kena sihir dan dia sabar, berarti dia orang yang tersihir dan sabar masuk dalam ayat ini. Kecuali jika sihirnya adalah sihir-sihir yang masuk dalam hadis-hadis orang 7 golongan yang mati syahid selain mati di medan jihad. Seperti apa? Sihir, dia kena sihir, kena perutnya, lambung, perutnya, livernya. Atau al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut dikategorikan mati syahid. Maka orang yang kena sihir karena sakit perut, maka dia mati syahid, pahala-pahala syahid. Nah, adapun bagi tukang sihir, apa hukumannya? Ya, adapun tukang sihir di dunia hukumannya dibunuh. Ya, jika syariat Islam ditegakkan, dan di akhirat hukumnya diazab jika dia nggak tobat dari perbuatannya. Sebagaimana dari Jundub bin Junadah, hadis mauquf dari ucapan dia mengatakan haddus sahir qatluhum bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Nah, wah ajaibnya sekarang tukang sihir malah menantang para dai. Ya, kalau hukum Islam ditegakkan seperti di zamannya Umar bin Khattab menulis risalah, tulisan surat kepada di kota-kota dari gubernur-gubernurnya, uqtulus sawahir, bunuhlah tukang-tukang sihir. Dan di zamannya Umar bin Khattab telah terbunuh 3 tukang sihir. Ini kalau syariat Islam ditegakkan demikian. Dan di Arab Saudi, ya, sihir termasuk tindakan kriminal. Dan mereka dipenjara, ditangkap, bahkan ada dipenggal karena membahayakan, karena membunuh kaum muslimin. Nah, cara mengetahuinya dengan dikirim mata-mata, ya, dicari, dia pura-pura ingin minta dukun ini untuk nyihir si fulan, padahal dia adalah seorang polisi, sampai datanya lengkap, sampai akhirnya dijebloskan di penjara dan dipenggal. Ini syariat Islam kalau ditegakkan. Kalau syariat Islam nggak ditegakkan, mereka lah yang akan menegakkan pasukan setan untuk menegakkan aktivitas tukang sihir dan menebarkan ilmu sihirnya. Subhanallah, alhamdulillah, untuk belajar ilmu sihir harus mengorbankan syariat. Ya, na'rif syarr la litawaqqu'ih. Ya, lakin linatawaqqi min syarrih. Kita tahu kejelekan bukan untuk kita terjatuh, tapi biar kita nggak terjatuh. Untuk jadi tukang sihir gampang, cukup seperti yang mereka lakukan. Mereka menjadikan Al-Quran jadi pinjakan di kloset mereka. Nasallallahu alaihi. Di antara mereka membunuh cucu mereka sendiri di kuburan. Ada yang mereka menari telanjang di atas kuburan. Ada yang mereka nyembelih ayam-ayam belorok hitam. Ada, subhanallah, segala sesuatu yang menyelisih syariat akan menjadi perantara sehingga mereka dijadikan tuan bagi kaum setan. Sampai seorang ulama salaf pernah berdialog dengan kaum jin. Mereka berkata, apa kata setan, apa kata jin? Dia mengatakan, manusia belajar kejelekan dari kami. Setelah manusia belajar dari kejelekan kami, manusia memodifikasi kejelekan
sehingga mereka sangat mahir, sehingga kami harus belajar kembali kepada manusia. Syuf, itu manusia ajib nih, bahkan kadang lebih jahat daripada setan. Nas'alullah afiyah. Ini rahmatullah, wa sihir itu ada. Naam, dan sihir harus diobatin. Kalau ketemu bukhulnya, alhamdulillah. Kalau tidak ketemu bukhulnya, berarti apa? Terus dia harus apa? Meruqyah dirinya sampai sembuh. Ya, meruqyah dirinya sampai sembuh. Ya, imma ruqyah mandiri atau diruqyah saudaranya tanpa dia minta ruqyah. Makanya saudaranya apa? Harus paham ketika saudaranya terganggu sihir dan sebagainya, ya, maka dia harus meruqyah tanpa saudara kita minta ruqyah. Ada yang lain berpendapat, sebagian ulama berpendapat minta ruqyah yang enggak boleh, yaitu minta ruqyah kepada orang ahli ruqyah, peruqyah ghairu syar'iyyah. Orang peruqyah yang peruqyahnya peruqyah bukan ruqyah syar'i, maka itu makruh. Tapi kalau peruqyahnya syar'i, maka itu tidak mengapa. Tapi dohir hadis, ya, yang dimaukan hadis dohirnya, ya, adalah minta ruqyah, dohir minta ruqyah kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Wah, ini rahmatullah jami'an. Makanya apa kalau kita kita lihat saudara kita kena sihir, kesurupan, cepat ruqyah dia, jangan nunggu dia minta diruqyah. Apalagi kalau istri Anda sendiri. Lihat orang yang kebanyakan diganggu kaum jin, jenis kelamin apa kira-kira? Wanita. Kenapa? Nabi sudah menyebutkan mereka apa? Naqas aqal wad din. Akal dan agamanya lemah, kurang. Ini Nabi yang menyebutkan, bukan kaum pria yang menyebutkan, tapi Nabi, hadis, wahyu. Kedua, mereka wanita haid dan nifas. Ketiga, mereka nggak seperti kaum laki-laki yang keluar ke rumah, sholat 5 waktu, ketemu dengan kajian lebih banyak dan lain sebagainya. Tetapi itu bil ghalib, mayoritasnya. Tapi tidak menafikan ada sebagian wanita yang lebih utama daripada kaum laki-laki. Bahkan wanita inilah yang menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di rumahnya ketika suaminya ketahuan banyak berbuat maksiat. Rahimakumullah, banyak di antara kaum wanita mengalami apa? Kasus kanker rahim, kista, mioma, gondok, kadang hipertiroid, kadang hipotiroid, kadang kanker payudara dan lain sebagainya. Ternyata sebabnya apa? Karena kejiwaan mereka. Ketika mereka sering di rumah, tinggal di rumah, mereka banyak ngelamun, jarang zikir, atau di antara mereka sering melihat drakor, ya, sehingga ngayal suaminya pengen kayak orang Korea. Nah, disuruh pakai kapur gamping terus dari puger, ya. Nah, wah, ada yang di antara mereka kaum wanita, ya Allah, habis waktu untuk me time. Lihat IG, lihat Facebook, ya Allah. Suaminya disuruh ambil ART suruh kerja, istrinya nganggur terus. Hanya lihat media maya. Saat itu dimasuki kaum jin. Ada di antara mereka kaum wanita yang mudah pendendam, baper sama suaminya. Suami keluar sebentar, hanya ke pasar. Mas, jangan belok kemana-mana ya, pasar-pasar cepat balik, cepat curiga. Nah, ada yang subhanallah kaum wanita, apalagi ketika haid, lihat. Saat haid, emosi dia saat itu lagi naik. Kenapa? Dia lagi haid nifas, potensi setan masuk pada diri dia. Nah, nggak heran apa kalau mereka sering diganggu kaum jin. Wahai ibu-ibu, kalau Anda lihat diri Anda, emosi Anda labil. Wahai bapak-bapak, kalau Anda lihat istri Anda sedang labil, jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan kata cerai. Si ibu-ibu juga demikian, jangan bermudah-mudahan untuk tidak menahan hatinya. Laisa syadid bisur'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab. Ya. Nah, bukanlah orang yang kuat orang yang mengalahkan lawannya, tapi orang yang kuat menahan amarahnya saat dia marah. Jangan ikuti amarahnya, ya. Anda ketahui, ya, lihat. Nabi pernah bersabda juga, ya, terkait jariyah, seorang budak wanita yang masuk di rumah Nabi SAW. Nabi melihat wajahnya wanita ini. Kemudian Nabi berkata, istarqi laha fa inna laha nadhra wa fiha syafa'ah. Ya, sesungguhnya pada wajah dia ada sedikit warna hitam-hitam kemerahan. Dan dia ada efek dampak karena gangguan ain. Coba. Dan kata Ibnu Qayyim, al-ain itu ada dua, ainul insiyah wa ainul jinniyah. Ada pandangan mata ain
yang berasal dari jin, ada pandangan mata ain yang berbahaya karena dari apa? Dari manusia. Nah, wa subhanallah, Nabi melihat, oh wajahnya ternyata ada sesuatu. Ada wajah agak surem, pandangan mata kosong. Anda kadang bisa melihat, bisa mendiagnosa, ini nggak wajar. Ada orang subhanallah, tadi malam kita ketemu dengan ibu-ibu yang 12 tahun dia sering diopname di rumah sakit. Dia sulit untuk berdiri dan berjalan, apalagi naik motor. Nah, subhanallah sampai pernah opname 2 bulan, terus menerus. Setelah kami lihat, wajahnya ini aneh, bukan wajah dia. Ruqyah sekali, subhanallah ajib, besoknya langsung bisa berdiri dan bisa naik motor. Coba. Kadang kita nggak curiga, ada kasus non medis. Ngamar di rumah sakit, ternyata ada kasus non medis. Ada yang terkhusus di musim pandemi, kasus penyakit terbanyak adalah GERD. Kasus GERD, sakit mah yang disertai dengan kejiwaan, stres. Ternyata sebabnya apa? Orang yang panik berlebihan di musim pandemi. Sampai di musim pandemi, Masya Allah, parkir mobilnya jaga jarak 10 meter. Orangnya jaga jarak 20 meter. Maskernya 10 lapis. Ya, Masya Allah, divaksin lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, paha kiri, perut, punggung divaksin semua. Nah, minum habatus sauda selama 2 tahun, saking was-wasnya. Akhirnya tubuh dia kayak habatus sauda, panas, kering. Akhirnya apa? Air ludah kering, air mata kering, kulit kering, kaki pecah-pecah, timbul batu ginjal. Kenapa? Karena tubuh dia jadi panas kering, kayak habatus sauda. Ini makanya nggak dipelajarin konsepnya. Nah, wa subhanallah, akhirnya GERD nyerang mereka. Ada yang datang, subhanallah, kasus ya, suami istri datang ke rumah, ajib. Kita lihat COVID sudah negatif, tapi belum move on dari rasa sedih. Keluar rumah takut, keluar masjid takut, naik motor juga takut, lebih-lebih. Di ruqyah pertama kali enggak ngefek. Suami istri datang waktu itu. Di ruqyah ini pasti non medis. Bismillah, ini non medis. Medisnya sudah enggak ada ini. Ya, tinggal kejiwaan Anda orang. Subhanallah, di ruqyah enggak ngefek. Coba datang lagi ya, hari kedua, ketiga, keempat, kelima kalau nggak salah, 2, 3, 4, 5. Subhanallah, di ruqyah langsung muntah-muntah ya, dampaknya dahsyat banget. Setelah membaik, Masya Allah, sampai dia berani naik motor 250 cc udah berani, keluar ke masjid berani, kajian berani, ajib. Habis itu anak tanya, dulu waktu antum pertama kali datang ke sini dengan istri antum, wallah antum jadi orang penakut. Sekarang Masya Allah ajib. Ustaz, siapa yang datang sama istri? Anak gak pernah datang sama istri. Loh, itu malam itu 8:30 antum datang sama istri. Wallah, istri anak gak suka pengobatan macam ini. Lah dulu malam itu siapa? Gak tahu Ustaz. Ternyata jin nasab nyamar jadi istrinya. Syuf, ajib. Ya, makanya di musim pandemi Covid banyak jin Covid memanfaatkan musim pandemi. Orang yang ketakutan dimasukin sama jin-jin yang memanfaatkan Covid nih. Ya, oleh karena itu apa? Sekali lagi, kejiwaan kita penting. Ya, karena ada istilahnya mental blocker. Mental blocker ini terjadi bagi siapa? Orang yang diruqyah nggak ngefek. Kenapa nggak ngefek? Karena dia nggak tobat dari maksiat. Kenapa nggak ngefek? Karena dia ini apa? Nggak tobat dari apa yang dilakukan. Ya, contoh subhanallah, para perokok, obatnya orang rokok biar cepat berhenti, ternyata diruqyah. Kalau ada orang mengatakan rokok itu manis, rokok itu enak, ketahuilah yang ngomong bukan dia. Syubhat dari kaum jin. Beberapa orang kami ruqyah orang-orang perokok. Ustaz, saya pengen tobat dari rokok. Oh, berarti dia paham rokok nggak baik. Kalau ada orang bilang rokok itu baik, demi Allah, itu menyelisih fitrah dia. Ya, orang pemilik pabrik rokok aja nggak pernah ngerokok. Nah, wa subhanallah ajib, saya pengen tobat. Kenapa tobat? Iya, karena merugikan orang di sekitar. Saya merasa zalim. Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Memang nggak ada disebutkan dalam hadis Al-Quran tentang rokok, nggak ada. Tapi dalam ilmu fikih ada istilah istishab, menarik dalil. Seperti apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Dokter di masa silam berpendapat rokok nggak bahaya, sehingga fatwanya di awal-awal rokok boleh. Setelah dokter meneliti bahaya rokok, naik hukumnya dibahas oleh para ulama, hukumnya makruh.
Setelah ternyata dokter meneliti rokok membunuhmu, baru para ulama berfatwa rokok itu haram. Bahkan mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Yang Nabi bersabda, la dharar wa la dirar. Gak boleh mencelakakan diri sendiri, gak boleh mencelakakan orang lain. Sehingga dari sinilah para ulama berfatwa haramnya rokok. Ya, permisi yang rokok jangan baper. Ya. Ini hanya nasihat. Nah, subhanallah, ini orang penting yang diruqyah nih. Ya, orang atas nih yang diruqyah. Ustaz, saya mau tobat dari rokok. Ya, kenapa tobat? Iya, kalau rokok bakal baik. Saya dolim nih. Taib. Kalau tahu gitu, sudah tobat, saya ruqyah. Setelah diruqyah, masya Allah, apa yang dirasakan? Wallah, demi Allah, kata dia, setelah diruqyah saya ngerokok, lidah saya pahit. Jadi ngerasakan rokok enak. Wallah, bukan diri dia, syahwat dia, nafsu dia. Nah, ini rahmatullah nggak bisa dientengin. Ruqyah. Nah, ya, ini perlu jadi pelajaran. Nah, wah, orang-orang yang ngerokok nanti bikin video, dipotong video ini. Wah, ini kena nih, dinaikkan nih, diviralin nih. Ada orang yang ngomong rokok ini. Nah, rahmatullah, terima nasihat, alhamdulillah. Nggak terima nasihat, alhamdulillah. Yang penting nasihat sudah disampaikan. Ya, bahkan dokter melihat ada seorang anak bayi meninggal. Setelah meninggal diotopsi. Orang tuanya dipanggil, Pak, Bu, apakah suami ibu ini ngerokok? Pak, saya nggak pernah ngerokok. Kalau saya ngerokok mesti di luar rumah. Kalau saya gendong bayi, saya dekat sama bayi, saya nggak pernah ngerokok. Ternyata kata dokter, efek asap rokok bapak yang nempel di pakaian bapak ternyata dihirup si bayi dan menyebabkan keracunan pada paru-paru si bayi. Subhanallah. La dharar wa la dirar. Jangan bahayakan diri Anda, jangan bahayakan orang lain. Bahkan disebutkan dokter, perokok pasif lebih bahaya daripada aktif. Berarti bahaya untuk orang lain lebih besar daripada dirinya sendiri. Ajib. Dokter bicara, ulama berfatwa. Dan dua profesi ini jangan ditinggalin. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan, ya, la taskunanna fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa yumbi'uka wa laisa fihi tabib yumbi'uka an amri badanik. Jangan Anda tinggal di satu negeri yang gak ada seorang alim ulama pun berfatwa tentang agama Anda, dan gak ada seorang dokter pun yang mengabarkan kondisi tubuh Anda. Syuf, dua profesi ini penting banget. Nah, itu rahmatullah jami'an. Kemudian ini terkait sihir. Dan ada juga kasus, dan ajibnya sihir itu biasanya proses ruqyahnya lebih panjang kalau nggak ketemu bukhulnya. Kenapa? Karena sihir biasanya dikirim oleh dukun. Dukun untuk bisa menjadi jin sebagai budaknya, dukun harus mengorbankan syariat. Seperti kita sebutkan tadi, imam menginjak-injak Al-Quran, menulis Al-Quran dengan darah haid, ya, atau membunuh seseorang, nasallahu afiyah, atau berjoget di atas kuburan dan lain sebagainya, ya. Wa subhanallah, setelah itu mereka baru bisa menjadikan kaum jin sebagai budaknya, karena dukun sudah menjadikan tumbal. Maka ketika dukun mengirimkan jin untuk menyerang seseorang, saat itu kalau jin keluar dari tubuhnya akan dibunuh sama dukun. Makanya ketika meruqyah, jin bandel, nggak mau keluar. Kenapa? Takut dibunuh sama dukun. Ini beratnya. Adapun kasus yang kedua adalah kasus kesurupan. Yang kesurupan ini sebabnya macam-macam. Ada jin iseng nempel. Ada jin laki-laki nempel ke wanita. Ada jin wanita nempel seneng sama laki-laki yang centil. Nah, hati-hati. Nah, ada yang subhanallah jin nempel pada orang yang lagi jauh dari Allah, suka ngelamun, jauh dari ibadah, ditempelin sama dia. Lah ini biasanya dari pengalaman ruqyahnya lebih mudah daripada kasus sihir. Barakallahu fikum. Sudah adzan? Adzan? Adzan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Kita lanjutkan berikutnya, yang ketiga. Setelah kita lewat ada kasus non medis dari sihir, kemudian kesurupan, ada yang ketiga non medis berikutnya adalah al-ain, efek dari pandangan mata yang berbahaya. Ini subhanallah di Indonesia masih kurang viral, makanya viralkan. Kalau di Arab sudah bisa menjadi tindakan apa? Tindakan pidana. Ain dan hasad itu termasuk kezaliman. Dan dari sisi dunia mereka termasuk tindakan pidana. Ya, di tempat kita banyak orang nggak paham. Misalkan ada kasus
ada anak bayi opname di rumah sakit, demam tinggi, ya, disuntik penurun demam, diinfus, dikompres, ternyata nggak sembuh-sembuh karena penyebabnya non medis. Diobatin medis nggak akan sembuh. Diobati dengan obat-obat, mau obat tradisional, mau obat pengobatan modern, nggak akan sembuh. Kenapa? Karena kasusnya non medis, karena kasusnya jin mereka yang bikin, atau defek dari dampak pandangan mata yang berbahaya. Nah, pernah kami ruqyah, pernah kami obati seorang wanita waktu itu dengan suaminya, ketika mengalami keputihan, alhamdulillah sembuh. Kemudian mengalami alergi, diterapi, sembuh. Ya. Terus ganti lagi penyakitnya gak habis-habis. Setelah diruqyah, baru jinnya bilang, udah gak usah pakai herbal, gak usah pakai obat kimia, saya yang bikin kok. Saya senang sama wanita ini, katanya. Coba ajib. Nah, ini mau pakai apa? Mau pakai obat alergi, gak akan hilang-hilang. Pakai penurun demam, gak akan hilang. Obatnya apa? Ini kasus non medis, ya diobati dengan cara apa? Ruqyah. Kasus berikutnya kasus ain, ya, kasus ain ini sering kadang kita lewati, tapi apa? Sebagian besar kaum muslimin melalaikan kasus ain, ya. Subhanallah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf, bahwasanya dia mengatakan telah melewati Sahl bin Hunayf, bapak dari Abu Umamah, seorang lelaki lain namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah melewati Sahl bin Hunayf. Yang waktu itu Sahl bin Hunayf, ya, dia dalam keadaan apa? Yaktasil, dia mandi. Ya, dibuka bajunya di atas, ya, dibiarkan sarungnya dan dia mandi. Kemudian berkata Amir bin Rabi'ah, dia berkata, lam arakal yawm wala jilda mukhabba'ah. Ya, aku hari ini enggak melihat seputih-putih kulit hari ini seperti kulit kamu, seperti kulit orang yang dipingit. Katakan wanita yang dipingit, kulitnya putih bersih. Seorang laki-laki, ya, biasanya yang terkena terik matahari, ya, kena sering matahari biasanya kemerahan. Ini enggak, kulitnya putih bersih Sahl bin Hunayf. Ya, setelah Amir bin Rabi'ah takjub dengan kulitnya, kemudian apa yang terjadi? Sahl bin Hunayf dia dalam keadaan kejang jatuh ke tanah, langsung jatuh, lubiqa. Ya, kemudian datanglah kepada Nabi SAW dan dikatakan kepada Nabi SAW, adraka sahlan sari'an. Aku mendapati Sahl bin Hunayf dalam keadaan dia kejang, seperti orang kena ayan. Kemudian Nabi berkata, man tattahimuna bih. Siapa kira-kira yang kamu curigai? Kok bisa dia jatuh? Berarti ada orang yang bersama dia waktu itu yang melihat Sahl bin Hunayf. Nabi berkata, siapa yang dicurigai? Kemudian sahabat menjawab, mereka mengatakan Amir bin Rabi'ah lah yang bersama Sahl bin Hunayf. Berarti tersangka utamanya adalah Sahl bin Amir bin Rabi'ah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala ma yaqtul ahadukum akha?" Atas dasar apa salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Ya. Menunjukkan apa? Ain itu juga bisa membunuh, ain bisa mencelakakan. Ya, dan kemudian Nabi SAW berkata, "Idza ra'a ahadukum min akhi ma yu'jibu falyad'u lahu bil barakah." Kalau seseorang, salah satu dari kalian melihat saudaranya sesuatu ada yang menakjubkan, dia cakep, dia kulitnya bersih, dia tinggi, dia pinter, hafalannya kuat, dia punya keutamaan, dia punya kendaraan bagus, ya, dia punya harta masya Allah, ya misalkan, maka apa kata Nabi? Maka doakan dia dengan keberkahan. Ingat, doakan dengan keberkahan. Maksud dari hadis ini doakan dengan keberkahan. Kalau kita melihat satu yang takjub, doakan keberkahan. Contohnya apa? Barakallahu fiik,
Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Ini penting, jangan mengucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah. Ini pendapat ulama. Dan ini yang paling mendapati kebenaran. Jadi yang benar bukan apa? Bukan Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang benar apa? Masya Allah, barakallahu fik, yubarikallahu alaik, Allahumma barik. Demikian. Karena Nabi memerintahkan apa? Falyad'u lahu bil barakah. Doakan untuk dia keberkahan. Kalau kita bisa bilang Masya Allah tabarakallah, sama dengan antum Masya Allah subhanallah, Masya Allah maha suci Allah. Antum hanya apa? Memuji Allah, tapi nggak mendoakan apa yang antum lihat yang menakjubkan. Kenapa? Karena tabarak adalah lafaz untuk Allah, mensucikan Allah, dan tabarak termasuk fi'lul lazim. Maka yang benar apa? Fi'il muta'addi. Pakai apa? Falyad'u lahu bil barakah. Doakan bagi dia keberkahan. Masya Allah, barakallahu fik. Masya Allah, barakallah, semoga Allah memberkahi kamu. Syuf, itu ada objeknya. Semoga Allah memberkahi kamu. Tapi kalau antum bilang Masya Allah, tabarakallah, antum hanya memuji Allah tanpa ada objek yang didoakan keberkahan. Bisa difahami? Ini yang lebih benar. Nah, ini rahmatullah, kalau antum melihat sesuatu, biasain dong. Jangan diem. Ada teman antum, Masya Allah berdiri di depan membacakan syair. Laisal fata man qala kana abi, walakin al fata man qala ha anada. Enggak ada yang muji dia, tiba-tiba bisu. Coba. Dan ini pernah terjadi di zamannya Syekh Muqbil rahimahullah. Ada seorang lelaki membacakan syair tanpa membaca teks. Syair keluar dari mulutnya, dari otaknya, dikeluarin semua, mengalir seperti air keluar dari ceret tanpa banyak mikir. Syairnya sangat indah, dan yang hadir di depannya adalah ribuan manusia. Tiba-tiba sambil berdiri membacakan syair, mulutnya gak bisa keluar kata-kata, kena ain. Dan Syekh Muqbil ingin mempraktekkan hadis ini. Apa yang dia lakukan? Pintu semua ditutup, dijaga oleh para hurras, para pengawal, dan disuruh keluar satu-satu. Setelah keluar, nggak boleh keluar kecuali dia wudhu, dan air wudhunya ditampung, dan air wudhu dari ribuan orang tadi dimandikan kepada orang yang membacakan syair. Seketika itu dia kembali pulih, bisa bicara. Syuf, ajib. Ini imani, ini hadits Nabi. Solusi kalau kena ain apa? Pakai apa? Mandi air wudhunya orang yang melempar ain. Kalau ketemu orangnya, kalau ketemu pelakunya. Kalau kita pengen nggak melempar, mata kita nggak pengen melempar ain, maka doakan keberkahan. Barakallahu fik. Walaupun tanpa Masya Allah cukup. Barakallahu fik, yubarikallahu alaik. Walaupun tanpa keberkahan. Antum kalau punya anak cakep misalkan, ada orang lihat, ya Allah cakepnya anak sampean. Wah, anak ente cakep banget, ya Allah, hidungnya mancung, matanya besar, belok, lehernya panjang. Ini ciri-ciri orang cakep. Jangan bilang bapaknya, antum jangan diem. Kalau orang Hadramut itu nggak digigit kan paling marah. Qul katanya, marah dia. Apa kata dia? Ucapin apa? Doa keberkahan maksudnya. Barakallahu fik. Mereka paling takut sekali. Ada jamaah umroh, ketika umroh, ya, ada anak kecil lagi pakai pakaian ihram cakep banget. Kemudian ibu-ibu selfie sama anak kecil, difoto sama suaminya. Bapaknya pas nggak ada. Bapaknya datang bawa polisi di penjara. Kenapa? Ngambil foto selfie sama anaknya, tindakan kriminal. Mereka saking takutnya kena ain. Ya, kalau mata antum yang ingin lempar ain, ini loh, doain. Kalau antum mencelakakan dia, cukup dikatakan antum sebagai apa? Orang yang telah berbuat zalim. Makanya zikir terus. Ini pernah kami dapati di Hadramut. Orang-orang Badu itu ainnya paling kenceng. Orang Badu ini jauh dari ilmu. Ainnya dahsyat. Masuk kantor polisi baru dipasang AC, AC-nya gede 2. Apa kata mereka? Dhahm jiddan katanya. Jatuh tuh AC 2, brak gitu kan. Ajib. Ada orang Arab rambutnya biasanya kan afan ya akramakumullah, kan rambutnya jarang lurus gitu ya, ja'ad, agak keriting. Ini ada orang Arab rambutnya lurus banget, masuk kampung Badu, keluar kampung Badu rambutnya rontok sampai dia besar. Ini kalau apa? Kita beda gak lempar ain, sering nih hidupkan sunnah seperti ini. Kalau sudah kena ain, nggak tahu pelakunya, ruqyah sampai sembuh. Kalau tahu pelakunya, suruh wudu. Nah, ini rahmatullah. Disebutkan Nabi SAW, ya, sampai Nabi bersabda, al-ain haq, ya,
Ain itu hak. Seandainya apa? Seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya ain itu akan mendahului takdir. Seandainya ada. Ya, saking bahayanya ain. Kemudian disebutkan Nabi SAW, ada satu hewan yang sangat berbahaya. Yang pandangan mata hewan ini adalah hewan yang dijelaskan wahyu betul-betul mencelakakan umat manusia. Kata Nabi apa? Uqtulul hayyat waqtulu al-abtar wadattu fiyatain fa innahuma yatmisani al-absar wa yusqatani al-habl. Dalam riwayat al-hubla. Ya, kata Nabi apa? Bunuhlah ular-ular dan bunuhlah ular al-abtar. Al-abtar itu ular yang pendek. Disebutkan ulama sifatnya ularnya satu jengkal, warnanya kebiruan. Wadattu fiyatain. Datu fiyatain disebutkan oleh para ulama ular yang buntung, di belakang punggungnya warnanya putih, 2 garis lurus, dia warnanya hitam. 2 ular ini kata Nabi apa? Yusqitani al-habl atau hubla. Membuat orang hamil keguguran. Coba bahaya. Ini Nabi jelasin kita harus beriman. Dan apa? Yutmisani al-basar. Bisa membuat kedua mata bisa buta. Coba bayangin. Ulama ada yang berpendapat kok bisa bikin buta. Ada yang mengatakan ternyata ular ini beracun, kalau gigit racunnya itu bisa membuat mata buta dan wanita hamil bisa keguguran. Kedua, ternyata ular ini bentuknya menakutkan sehingga kalau orang melihat, kalau orang hamil lihat langsung keguguran. Kalau manusia yang lihat saking takutnya bisa bikin buta. Dan pendapat yang ketiga ini yang paling benar. Tanpa menggigit, tanpa memberikan rasa takut, cukup pandangan mata ular ini bisa mencelakakan, membutakan mata dan menyebabkan orang hamil keguguran. Nasallallahu alaihi. Berikutnya gimana nih? Pertanyaan habis sholat Isya atau lanjut dulu aja? Hah? Lanjut. Kita ikut sesepuh aja dah. Al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan pada orang tua yang diantara anda semua, ya kan? Bagaimana kita menghindari penyakit ain? Ya. Pertama, antum dzikir pagi petang. Karena kata Ibnu Qayyim, dzikir pagi petang adalah perisai bagi diri antum. Terus antum sering dekati ketaatan kepada Allah. Ya. Sering juga baca Al-Quran. Jangan lalai dari ibadah. Ya. Kemudian jangan jadi orang mulfit lin nadhar. Jangan jadi orang yang bikin menarik perhatian. Nah, tapi kalau sudah ganteng nih gimana? Susah. Masa mau dijelekin gitu ya? Nah, ya banyak zikir lah. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, saya banyak melakukan zina. Zina apa? Zina mata apa zina hakikatnya zina? Tapi sekarang saya bertobat. Apabila bisa diterima tobat saya, apa bisa diterima tobat saya sama Allah? Tentu dong, harus optimis. Kalau antum tobat sama Allah, udah yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum kalau mau cerita, kita cerita orang yang berbuat zina, wallah banyak orang berbuat zina. Ya. Berbuat zina hakikat zina dengan kemaluannya banyak. Tetapi mereka yang berzina bertobat, dulu saya mantan berzina, lebih baik daripada bilang dulu saya mantan ustadz. Nasallahu alaihi. Iya, mereka lebih berharga ya daripada mantan ustadz punya ilmu tapi ilmunya ditinggalin. Bisa jadi dosanya lebih besar. Nah, jadi hujjah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan ustadz kemudian berbuat maksiat yang seperti dia lakukan sebelumnya. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah jaga kita semua dari keburukan-keburukan tersebut. Wah, antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat, ikhlas, menyesal, berazam tidak mengulangi lagi, dan ketika zina, ketika itu bertobat langsung ketika itu. Jangan ketika zina saya bertobat nantilah kalau sudah usia 40 tahun. Iya kalau 40. Ya, mengakhirkan tobat dari waktu dia sadar bertobat, maka tobat dia membutuhkan tobat di atas tobat. Nah, maka harus tobat segera. Dan rahmat Allah wasi'ah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana
cara kita untuk menyembuhkan penyakit ain. Kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha mencegah, mengobati. Tetapi kita tidak bisa mengetahui orangnya. Ruqyah sampai sembuh. Ruqyah sampai sembuh. Ya, diruqyah sampai sembuh. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah. Itu subhanallah, orang yang kena ain, orang kena sihir, orang kesurupan. Dari kasus non medis ini, kalau biasa datang ke tempat orang yang meruqyah, subhanallah pernah kami alami, sering bahkan, baru turun dari mobil mau masuk teras rumah, sudah apa? Sendawa, jinnya nggak nyaman. Baru sampai rumah minta izin ke toilet, Ustaz, sudah nggak nyaman jinnya. Baru sampai rumah, permisi, buang angin terus. Sudah nggak nyaman dia, mau diapain sudah nggak nyaman. Baru sampai rumah kadang kita tanya, apa Bu yang dirasakan sekarang? Dibisikin, saya pengen mukul Ustadz. Coba, jaib. Itu makarnya mereka, coba. Contoh di tengah laut. Seperti kalau ada bukhul nggak bisa dijangkau di tengah laut, itu udah ruqyah sampai habis. Ya, kalau jinnya mati, kadang dukunnya ikut mati. Pernah kami ruqyah seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini pernah menghancurkan ya pusaka bapaknya. Pusaka bapaknya dihancurin sama si akhwat ini. Pulang ke rumahnya, mata si akhwat ini langsung buta. Dokter mendiagnosa ini kerusakan saraf. Sebagian lain mendiagnosa ini glukoma. Ternyata diperiksa sama dokter berkali-kali, enggak, ternyata diagnosa kami salah. Ternyata setelah diruqyah, subhanallah, berdampak apa? Sampai bapaknya meninggal. Ketika diruqyah, bapaknya yang jauh di sana teriak-teriak, ibunya telepon. Kamu ngapain? Kamu ngeruqyah istri kamu ya fulan? Iya Bu, istri saya nggak bisa ngelihat setelah menghanguskan pusaka si bapak. Ini bapak kamu sesak nafas. Subhanallah, syuf, berdampak. Ya, makanya paling baik dakwahi mereka yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Dan jin nggak punya kekuatan. Dengan ayat-ayat Allah nggak punya kekuatan. Kalau jin mati, dukun bisa ikut mati. Nah, apakah boleh mempercayai orang yang dapat melihat bangsa jin? Orang yang bisa melihat bangsa jin, sesungguhnya dalam diri dia ada jin. Ya, sesungguhnya dia apa? Jeruk minum jeruk. Ya, orang yang bisa melihat jin itu yang perlu diruqyah. Ya, bisa jadi dia juga ada jin. Ya, kalau bilang ada panca indera keenam, ya, atau apa indigo, itu bukan kelebihan. Ya, bisa lah masuk kelebihan, tapi kelebihan jin. Bagaimana pandangan syariat agama Islam tentang ganja sebagai alternatif pengobatan secara medis? Nabi telah bersabda, gak ada pengobatan pada sesuatu yang haram. Allah gak akan jadikan kesembuhan pada sesuatu yang haram. Kita harus yakini ini. Adapun bagi orang yang operasi dibius pakai opium, itu perkara darurat. Dan opium bukan hanya di zaman kita, di zamannya para sahabat sudah ada opium. Bahasa Arabnya avion, dari bunga. Bunga ini memberikan dampak bius. Sudah ada di zamannya Ibnu Qayyim, sebelum Ibnu Qayyim sudah ada. Dan dulu ada di antara riwayat disebutkan orang-orang salaf di masa silam kalau mau diamputasi, sampai ada yang mau dibius. Sampai ada yang mau dibius kakinya karena sudah busuk karena luka. Ya. Kemudian seorang salaf ini mengatakan, aku jangan dibius. Aku nggak pengen sedetik pun putus dzikirku kepada Allah. Biarkan aku membaca Al-Quran sampai aku merasakan lezatnya yang ku baca. Aku menyatu dengan bacaan yang ku baca. Aku sampai ikut dengan bacaan. Silakan potong kakiku. Subhanallah. Itu ajib. Gak mau dibius. Tapi apa? Dibiarkan dia merasakan lezatnya Al-Quran sampai akhirnya dia nyaman dengan bacaan dia baca. Kemudian dipotong. Nasallahu. Nah, wah ini menunjukkan apa? Perkara kalau darurat tidak mengapa. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Wad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Ya, perkara yang diharamkan jika itu darurat boleh dipakai. Tetapi perkara yang darurat, yang sesuatu yang dilarang dipakai untuk darurat, itu ada dosisnya, ada kadarnya sampai kapan boleh dipakai. Kalau dipakai untuk operasi, ya dipakai ketika itu saja. Jangan habis operasi pakai,
terus minta ke dokter, dibawa pulang ke rumah, disuntik sendiri, terus ceweng gitu. Jangan. Wah, ini namanya sudah keluar dari kata darurat. Nah. Saya mau bertanya, bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Cara meruqyah diri sendiri nggak disebutkan Nabi SAW, tapi boleh. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Keumuman hadis Auf bin Malik yang dia mengatakan, ya Rasulullah, ketika masa jahiliyah kami biasa meruqyah. Apakah boleh ya Rasulullah? Kemudian Nabi bertanya, bagaimana ruqyah kalian? Kemudian Nabi berfatwa setelah dijelasin, tidak mengapa dengan cara ruqyah kalian selama tidak ada unsur kesyirikan. Wah, cara ruqyah banyak. Teman-teman kami di Yaman, para imam masjid, mereka dengan menggunakan cara screening dari jin. Nggak pakai CT scan, enggak. Tapi baca surat Al-Baqarah langsung dihabisin sekali majelis. Ya, jangan sampai Anda kepingin kamar mandi, jangan sampai Anda pengen ngemil, jangan sampai Anda angkat telepon, betul-betul Al-Baqarah dihabisin, Anda nggak ada aktivitas yang lain. Ini nggak disebutin Nabi, tapi mereka gunakan di Yaman. Ya, orang yang subhanallah sudah nggak kuat, matanya kabur-kabur ketika sudah baca, nguap-nguap, ya, kemudian badannya sudah gelisah, goyang-goyang. Nah, ini sudah mulai ini ada jinnya. Nah, tanda-tanda orang ada jinnya ada 3 kondisi. Ketika dia sadar, apa? Dia sholatnya nggak bisa khusyuk. Ya, dia sholatnya nggak bisa khusyuk. Ada tandanya banyak sekali. Ya, ini hanya satu tanda yang mayoritas. Kedua, tanda ketika dia tidur, sering dia mimpi buruk. Dikejar binatang buas, jatuh dari tebing tinggi, sering melihat najis, masuk tempat yang gelap, ditakuti jin, makhluk yang menakutkan, ya, sering ditampakkan hewan-hewan al-fuwaisiq seperti tikus dan lain sebagainya, ya. Kemudian tanda ketiga, tanda ketika diruqyah dia ngefek. Ini tanda-tandanya. Nah, ruqyah mandiri diantaranya Anda bisa screening diri Anda dengan sering baca surat Al-Baqarah setiap hari. Nabi bersabda, inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan enggak masuk di rumah yang dibaca padanya surat Al-Baqarah. Termasuk apa? Biar tubuh kita enggak dijadikan rumahnya setan, ya. Sering baca surat Al-Baqarah juga untuk screeningnya, ya. Jangan bilang ana menjadikan ini sebagai dalil surat hadis ini, enggak. Ini hanya percobaan mereka. Nah, enggak bisa kita katakan sunnah baca surat Al-Baqarah untuk membersihkan, langsung membersihkan sebagai screening, enggak. Nah, kemudian kedua, bisa dengan cara yang sering kita pakai, ya. Anda pertama mengkondisikan diri Anda, wudu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Ya. Kemudian kumpulkan kedua tangan. Baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca, kemudian tiupkan ke tangan dan basuhkan pada apa? Di bawah pusar, terus digerakin sampai ulu hati, kemudian cekek leher, bantu dahakkan, bantu muntahkan. Subhanallah, di antara mereka langsung terangsang, ada langsung muntah-muntah, ya. Sekali lagi nggak disebutin Nabi, tapi ya, teman-teman ahli ruqyah yang sudah mereka sebagian belajar dari masyayikh yang sudah 30 tahun mendalami ruqyah, ketemu cara-cara yang seperti ini dan bisa dipakai, dipraktekin. Nah, dan juga bisa ruqyah mandiri kalau Anda sudah merasakan mandi setengah 2 malam, jam 2 malam, mandi air yang sudah diruqyah, kemudian Anda baca surat Al-Baqarah, kemudian apa? Salat malam. Ya, itu juga cara efektif. Apakah meruqyah diri sendiri itu bisa? Bisa. Apakah betul menjadi seorang peruqyah memiliki resiko yang besar? Ya, kalau Anda meruqyah, itu berarti Anda membantu saudara Anda. Resiko besar, resikonya kalau Anda nggak yakin dengan ruqyah, kadang jin nyerang Anda sama keluarga Anda. Ya, kadang mereka ngikuti Anda, tapi ini apa? Perkara gaib, nggak bisa jadi dalil. Ada seorang peruqyah habis ngeruqyah orang karena dia nggak yakin, subhanallah ajib, di rumahnya tiba-tiba banyak keluar belatung dari lantainya. Ya, tapi perkara gaib, ya, wah, kita nggak bisa langsung mempercayai langsung begitu saja. Jika terjadi, mungkin kita perlu koreksi diri Anda. Seperti ulama berkata, sebagian ulama berpendapat kalau Anda sering lihat tikus dan cicak di rumah Anda, ya, koreksi diri Anda, mungkin karena kita banyak maksiat. Nah, apakah penyakit yang disebabkan pengaruh jin atau juga sebagai penebus dosa? Ya, sebagai cobaan menebus dosa. Nah,
kalau kita sabar. Apa obat serta upaya untuk menghilangkan jerawat? Ini biasanya para santri ini. Pertama, santri ini sudah pertama ya, hormonnya sudah naik. Kenapa? Sudah mulai balik, ada perubahan hormon. Kedua, ditambahi pola makannya nggak benar. Itu sangat berdampak sekali. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kekacauan pada hormon dan DD dimer tinggi. Apa DD dimer tinggi? Darah terlalu kental. Sehingga darah terlalu panas, muncul jerawat, kotoran, darah plus hormon kacau. Caranya gimana? Pola makan diperbaiki, ya. Makanya kalau makan jangan kakek pola, tapi pola makan yang benar. Ya. Kemudian apa? Bersihkan darah. Bisa terapi bekam rutin, bisa terapi fasdu, ternyata bisa menghilangkan jerawat. Nah, ada yang subhanallah ada 3 minggu lalu seorang anak perempuan ya jerawatnya banyak, di fasdu sekali alhamdulillah langsung kempes hilang. Pola makan juga diperbaiki. Gampang, sehat itu mudah, sehat itu murah. Nggak perlu beli obat jerawat mahal-mahal. Nah, cara menjadikan badan gemuk atau berisi. Nah, seperti hadis Aisyah. Antum lihat hadis Aisyah riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani rahimallah. Aisyah ketika umur 9 tahunan badannya kurus. Ibunya bikin resep biar badannya gemuk. Resepnya gagal semua. Kemudian Aisyah tiba-tiba apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsani saman. Kemudian aku menjadi gemuk, gemukku gemuk ideal. Ternyata ditanya, kamu makan apa ya Aisyah? Aku makan sebagaimana Nabi makan. Makan apa seringnya waktu itu? Timun sama kurma rutop. Syuf, lihat. Aisyah makan timun sama kurma rutop menjadi gemuk ideal. Untuk jadi gemuk ideal nggak perlu antum setiap hari makan kambing, makan ayam. Ya, gajah aja nggak makan ayam bisa gemuk. Macan nggak makan sayur juga sehat. Tapi kita bukan macan, bukan gajah. Ya. Wah, ini molor banget waktu isyaknya tadi. Bagaimana cara terhindar dari penyakit ain? Sudah tadi hampir sama. Bagaimana penyakit ain itu dan bagaimana sudah berulang. Apakah ayan bisa disembuhkan? Dengan izin Allah bisa disembuhkan dengan ruqyah. Ayan itu sifatnya panas. Makanya pantangan untuk orang yang kena ayan, jangan banyak konsumsi cabai-cabai, pedes-pedes, jahe-jahe, jangan banyak nasi, banyakin labu kuning, ya. Kemudian sering di fasdu juga bisa. Nah, sering di ruqyah juga bisa, dan mandi jam 2 malam untuk mendinginkan panasnya apa yang ada di otaknya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, efek jika laki-laki lama menjomblo, ya, atau laki-laki lama nggak dilayani sama istri, sperma itu sifatnya panas lembab. Kalau lama nggak dikeluarkan, sifat panas lembab naik ke otak. Kata Ibnu Qayyim bikin apa? Bikin was-was, bikin ayan, bikin kegilaan. Makanya cepat nikahin jomblo, ya, yang nggak dilayani istri cepat bilang istri, ya. Kalau nggak dilayani mending cari ranjang yang lain, gitu kan. Nah, saya dikasih musibah dengan orang tua saya, mereka cerai, ya. Allah yuslih keduanya, ya, dengan alasan yang tidak jelas, dan saya takut ibu saya terkena guna-guna oleh orang lain karena ibu saya yang menggugat cerai. Ini seringnya itu wanita mudah sekali minta cerai. Padahal Nabi sudah bersabda, "Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yakun raihatul jannah." Hati-hati itu ibu-ibu. Dengerin ibu-ibu, ya. Barang siapa ada wanita yang minta cerai bukan karena alasan syar'i, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Hati-hati. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Ada yang riwayat 40 tahun. Bayangin, mencium bau surga aja nggak bisa. Makanya jangan sering minta cerai. Sekali minta cerai aja nggak boleh, apalagi sering-sering minta cerai, ya. Makanya Bapak juga demikian. Kalau ada wanita sering minta cerai, jangan diiyakan. Diiyakan sekali langsung cerai, ya. Makanya Mulutnya Bapak, bibirnya Bapak sangat mahal. Jangan
Apa? Untuk masalah cerai jangan jadi orang yang terlalu karim. Jangan, simpan dulu. Sabar. Jangan kasih cerai dia. Sabar, didik dia, diruqyah dia, diajak kajian, carikan teman-teman yang soleh. Demikian. Wanita jangan bermudah-mudahan minta cerai, ya Allah. Makanya wanita banyak jadi penghuni surga. Kenapa? Karena mereka banyak apa? Takfurul al-ashir. Mereka banyak mengkufuri nikmat dari suaminya. Makanya Nabi bersabda, la yamdurullah mar'atan la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kaum wanita yang tidak bersyukur, tidak terima kasih kepada suaminya, padahal wanita tersebut gak bisa lepas kebutuhannya dari suaminya. Lihat, genteng bocor, telepon suaminya, mas gentengnya bocor, so. Mau dikit-dikit minta cerai, ya Allah. Nah, makanya jangan sampai minta cerai. Termasuk hati-hati, nasihatnya Syekh Ibnu Utsaimin, kalau ada suami poligami, istri gak boleh minta cerai. Masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena suami gak melanggar syariat. Kalau suami gak sholat, suami mabuk, suami ya zina, silakan minta cerai. Nah, min rahmatullah jami'an. Maka harus hati-hati, jangan sering minta cerai. Kalau Anda sering minta cerai, tunggu saatnya Allah akan mengabulkan permintaan Anda, wahai kaum istri, dengan cara yang menyakitkan. Syuf, hati-hati. Ketika Anda sering minta cerai, satu saat suami akan menceraikan Anda dalam keadaan sangat menyakitkan bagi diri Anda. Hati-hati. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kabulin. Suami gak ngabulin, tapi Allah kabulin. Hati-hati. Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati suami juga. Kalau suami minta, istri sering minta cerai, kalau akhlaknya gak baik, dia makar, sering chatting sama laki-laki, sering memasukkan laki-laki ke rumah dia tanpa izin suaminya nggak tahu, sering jalan sama laki-laki. Ingat hadis ini, Nabi SAW bersabda, ya, salah satu la yustajab da'watuhum, 3 orang yang doanya nggak dikabulin. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imratun sayyi'a wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat makar, maksiat, akhlaknya buruk, tapi suami gak menceraikan dia. Ini sebabnya doanya suami gak dikabulin sama Allah. Cari rizki, usaha, gak dikasih rizki sama Allah, ternyata membuat sempit rizki apa? Akhlaknya si istri. Doanya gak dikabulin, hati-hati. Gak ada solusi wahai kaum istri kecuali apa? Ikutin suami. Ya, ikutin suami selama dia gak berbuat maksiat, taatin dia. Juga demikian wahai istri, wahai suami, kalau Anda melihat istri Anda ada gangguan jin, jangan diceraikan dia, tapi obati dia. Dia bipolar, bisa jadi bukan karena murni kejiwaan, tapi memang karena jin. Ya, maka suami jadi suami yang sabar. Jangan bermudah-mudahan mengeluarkan kata cerai. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit paru-paru basah atau jantung lemah? Paru-paru basah berarti termasuk sifatnya dingin. Kasih kustul hindi, sifatnya panas kering. Paru-paru basah dingin lembab, berarti kasih panas kering. Dan hindari makanan yang banyak dingin-dingin. Ya, jangan banyak timun, jangan banyak semangka, jangan minum es contohnya. Saya terkadang sering ngelamun, lalu sering berlama-lama di kamar mandi. Astagfirullah. Ngelamun di kamar mandi lama-lama, sudah malaikat gak ada di situ, itu tempat tinggalnya jin. Subhanallah. Ini sebab terjadinya apa? Kesurupan biasanya. Nah, dan juga sering was-was, wajar, berarti sudah ada jin. Antum tahu OCD, gangguan jiwa OCD. Dia kalau wudhu sekali gak tenang hatinya, terus wudhu sampai 10 kali. Sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai imam sudah rukuk gak habis-habis, sampai imam rakaat kedua masih sibuk. Ini namanya OCD. Apa sebabnya OCD? OCD hanya istilah gangguan jiwa, padahal kemasukan jin. Simple. Mau bahasa bipolar, OCD, padahal kesurupan, itu aja selesai. Obatnya diruqyah, tinggalkan was-was, banyak zikir pagi petang. Tubuh saya ada jinnya, ada jinnya. Jika ada, bolehkah saya minta ruqyah? Ruqyah diri sendiri.
Dan temennya kalau ada gejala melihat antum sebagai santri, lihat teman antum ada kayak gitu, jangan nunggu dia minta ruqyah. Antum ruqyah, ta'awun, teman satu kamar, subuh, malam ruqyah dia. Ketika sholat malam sepertiga malam, bangunin dia, suruh mandi pakai air yang sudah diruqyah di luar, airnya dibawa kamar mandi, mandi pakai air ruqyah, nggak apa-apa. Nah, kasihan teman antum ya. Apa itu penyakit ain? Sudah dijelasin. Ya, jadi penyakit ain mata pandangan tadi berbahaya. Bisa menimbulkan penyakit pada orang yang dilihat, objek yang dilihat. Bukan hanya pada orang, pada benda mati juga itu. Ada saudaranya punya mobil, punya motor yang takjub, gak zikir, subhanallah, bisa celaka itu motor sama mobil. Tapi yang itu bilang apa? Masya Allah, barakallah fiqh. Masya Allah, barakallah alaik. Ya, itu penting. Bagaimana cara melihat orang yang kena sihir? Lihat gejalanya tadi, 3 gejala: ketika sadar, ketika tidur, ketika diruqyah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika